Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Cu Udowo selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Industri dan Ketenagakerjaan serta teman-temanku TRKI 2021 yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 dengan studi kasus perjanjian kerja waktu tertentu karyawan outsourcing dalam perspektif PP Nomor 35 Tahun 2021 dan Fatwa DSN MUI Nomor 09 Tahun 2000 dengan studi kasus kontrak kerja pada PT Siprama Cakrawala. Next. Anggota kami sendiri terdiri dari saya sendiri Adi Kurnianto dengan NIM 44121616007, yang kedua Salma Iqmalanas dengan NIM 44121616011, kemudian Fatimah Hapsari dengan NIM 44121616023, kemudian Nabila Putri Karyadi dengan NIM 44121616039, kemudian Kila Batrisya Salsabila Falevi dengan NIM 44121616059, serta yang terakhir Raka Ardani dengan NIM 44121616062. Next. Kemudian kita akan memasuki pada studi kasus, di mana studi kasus ini dengan judul kontrak kerja PT Siprama Cakrawala yang ditulis oleh Kurniawan Firdaus Hakiki tahun 2022. Next. Nah, kepada kelompok 4 dipersilahkan. Baik, yang pertama ada sejarah dan masalah perusahaan pada PT Siprama Cakrawala. Karena PT Siprama Cakrawala ini didirikan pada bulan Oktober 2014. Nah, PT ini itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa atau alidaya. Kemudian PT Siprama Cakrawala ini melayani pengadaan karyawan, penempatan, pengawasan, dan pengembangan karyawan guna untuk mengembangkan usaha dari klien. Kemudian ada visi dari PT Siprama Cakrawala ini sendiri, yaitu menjadi tenaga alidaya terbaik di Indonesia secara konsisten menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dan berakhlak. Kemudian misinya yang pertama, melakukan inovasi dengan melakukan training secara berkala, bersinambungan dan menyeluruh terhadap seluruh karyawan. 2, memberikan kualitas layanan terbaik pada klien berbasis digital. Oke, selanjutnya akan dibahas itu masalahnya. Pertama, itu kontrak kerja karyawan perusahaan outsourcing di PT Siprama Cakrawala nggak sesuai atau apakah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perihal kompensasi karyawan yang kontraknya tidak diperpanjang atau telah habis masa kerjanya. Itu pada pasal 10 kontrak kerja perjanjian kerja waktu tertentu ini menyatakan bahwa apabila pekerjaan yang diperjanjikan telah selesai atau jangka waktu yang diperjanjikan telah berakhir, maka hubungan kerja putus demi hukum tanpa adanya kewajiban perusahaan untuk membayar uang kompensasi. Hal itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimana dalam pasal tersebut mengharuskan adanya kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan apabila jangka waktu kerja yang diperjanjikan telah berakhir. Baik, jadi kasus PKWT pada PT Siprama Cakrawala ini pada awalnya PT Buka Mitra Indonesia atau perusahaan klien ini melakukan pemutusan kontrak. Nah, kenapa melakukan pemutusan kontrak? Dikarenakan perusahaan mengalami penurunan operasional perusahaan sehingga perusahaan harus mengurangi tenaga kerja agar operasional perusahaan kembali bekerja normal. Kemudian, pekerja atau buruh yang berhak menerima kompensasi dan uang pesangon adalah karyawan yang telah bekerja secara teratur minimal 1 bulan. Jika kontrak akan diperpanjang, maka dana kompensasi dan uang pesangon ini dapat disampaikan sebelum perpanjangan PKWT. Karyawan yang telah bekerja di PT Siprama Cakrawala ini selama 23 bulan dan dia telah selesai masa kontraknya pada awal bulan Juli tahun 2022, akan tetapi dia baru mendapatkan kompensasi pada tanggal 27 Oktober tahun 2022. Oke, jadi baik, berikut adalah pembahasan dari permasalahan yang ada di PT Siprama Cakrawala ini. Jadi yang pertama itu ada bentuk pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Siprama Cakrawala.
Nah, perjanjian ini itu dilakukan oleh karyawan yang bekerja di perusahaan PT Siprama Cakrawala ini, yang disebut perjanjian baku, karena perjanjian tersebut itu dibuat secara sepihak oleh perusahaan. Nah, PT Siprama Cakrawala ini berkewajiban untuk memberikan pekerjaan dan upah kepada karyawan, serta karyawan berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati di dalam perjanjian kerja yang telah ditentukan oleh PT Siprama Cakrawala ini. Nah, pekerja juga berhak untuk menagih upah kepada perusahaan. Maka dari itu pula isi perjanjian ini mengatur waktu tertentu untuk mengatur hak dan kewajiban lainnya yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Nah, dalam perjanjian ini itu ada namanya surat perjanjian bersama atau SPB yang di dalamnya itu berisi jangka waktu perjanjian kerja, yaitu selama 3 bulan. Tapi dalam keberjalanannya ada masa evaluasi kinerja karyawan untuk setiap bulannya. Nah, dalam perjanjian ini selama keberjalanannya, belum ada karyawan yang keberatan atau komplain akan perjanjian kerja ini. Nah, di dalamnya itu tuh isi dari perjanjian kerjanya itu yang pertama ada identitas pihak pertama, baik nama, jabatan, tempat, dan tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada status dalam hubungan kerja. Yang ketiga ada jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat ada jangka waktu perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Yang kelima ada besarnya upah dan cara pembayaran. Dan yang terakhir ada sanksi apabila terdapat pelanggaran dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Next. Baik, berikutnya adalah dampak yang terjadi bagi karyawan yang telah selesai masa kontraknya. Jadi di sini saya izin untuk melakukan atau memaparkan mengenai pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu. Jadi pemutusan hubungan kerja itu bisa diakibatkan karena satu pihak atau kedua belah pihak karena merasa rugi dalam menjalin hubungan pekerjaan. Nah, pemutusan hubungan kerja ini tentunya akan menimbulkan kerugian. Namun, jika terus menjalin hubungan kerja dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar, maka perlu dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Nah, adapun jenis pemutusan hubungan kerja itu ada 4, termination, dismissal, redundancy, dan retrenchment. Kemudian, menurut Manulang, terdapat 3 penyebab pemutusan hubungan kerja, yaitu karena keinginan perusahaan, keinginan karyawan, dan juga alasan lain. Apa aja keinginan perusahaan, misalnya tidak sesuai dengan harapan perusahaan saat masa percobaan, sakit berkepanjangan, dan juga penutupan badan usaha atau pengurangan tenaga kerja. Kemudian untuk keinginan karyawan sendiri, contohnya yaitu ketidaktepatan penugasan dari perusahaan. Kemudian ada alasan mendesak, misalnya menolak kepemimpinan baru, dan juga ada alasan lainnya. Next. Nah, jadi dalam kasus yang terjadi pada karyawan PT Siprama Cakrawala ini yang bekerja sama dengan perusahaan klien yaitu PT Buka Mitra Indonesia. Jadi PT Buka Mitra Indonesia ini melakukan pemutusan kontrak pada beberapa karyawan karena terjadi penurunan operasional perusahaan. Nah, karena terjadinya pemutusan hubungan kerja, maka karyawannya ini kan akan kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, manajer SDM harus mempertimbangkan besarnya kompensasi atau pesangon yang dapat diterima oleh karyawan. Nah, pada UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga peraturan pelaksananya yaitu PP nomor 35 tahun 2021 itu memberatkan kewajiban kepada perusahaan untuk menyediakan dana kompensasi sebagai bentuk pesangon atau penghargaan kepada para karyawan yang memiliki masa kerja itu 1 bulan secara teratur. Nah, pada PP 35 nomor pada PP nomor 35 tahun 2021 ini pasal 16 itu sudah diatur perhitungan besarannya dan juga kalau bagi karyawan asing itu tuh diatur pada pasal 15 ayat 5 tidak diberikan pesangon. Nah, bagi pekerja atau buruh yang sedang menjalani masa transisi sesudahnya diundang-undangkannya
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020, peraturan ini tuh telah diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021 tentang tentang kapan dimulainya perhitungan pesangon untuk para pekerjanya. Next. Nah, di sini merupakan pasal-pasal yang berkaitan dan yang sudah disebutkan, yaitu pasal 16 yang mengatur tentang banyaknya uang atau uang pesangon yang diberikan kepada karyawan, kemudian pasal 15 ayat 5 ini bagi tenaga kerja asing tidak akan mendapatkan pesangon, dan pasal 64 itu untuk melihat atau memperhitungkan uang pesangon yang akan diberikan kepada para pekerja setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja. Next. Nah, jadi terdapat beberapa karyawan yang telah habis masa kontrak kerjanya pada bulan Juli tahun 2022. Nah, berdasarkan wawancara, ada salah satu karyawan yang bekerja selama 23 bulan. Beliau tetap mendapatkan kompensasi. Namun kompensasi tersebut itu diterima pada tanggal 27 Oktober 2022, yang mana ini mengalami keterlambatan. Padahal pada ayat 15 pada pasal 15 ayat 2 itu diterangkan bahwasanya pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Next. Oke, selanjutnya ada pelaksanaan PKWT di PT Singaparma Cakrawala dari perspektif hukum positif. Tadi yang seperti dibilang oleh rekan saya bahwa ada satu pasal yang mana PT Siprama Cakrawala ini nih tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang diatur pada pasal 10 ayat 3 dan pasal 15 ayat 1, yang mana disebutkan di pasal 10 ayat 3 bahwa pihak kedua sebagai karyawan kontrak tidak dapat atau tidak berhak mendapat pesangon atau upah selama masa kerja jika masa kontrak berakhir, maupun pengurangan karyawan yang diputuskan oleh pihak pertama dan pihak user atau klien. Sedangkan untuk pasal 15 ayat 1-nya pada PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu itu berisikan pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Next. Nah, tadi disebutkan dengan beberapa karyawan yang telah selesai masa kontraknya itu menyatakan bahwa mereka yang telah selesai masa kontraknya itu tetap mendapatkan uang kompensasi dari perusahaan meskipun terjadi pemberian kompensasi yang terlambat, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2022 pada karyawan yang telah selesai masa kontraknya pada bulan Juli 2022. Nah, alasan pemberian kompensasi yang terlambat ini itu karena peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tersebut tuh baru disahkan pada tahun 2021, yang mana karyawan yang telah selesai masa kerjanya sudah mulai bekerja di PT Singaparma Cakrawala pada Agustus 2020, sedangkan sehingga perusahaan merasa harus memberikan kompensasi kepada karyawan tersebut walaupun dalam kontrak kerjanya tidak berhak untuk memberikan kompensasi. Next. Baik, untuk kesimpulan dari studi kasus pada PT Siprama Cakrawala ini, di mana yang pertama, bentuk hubungan kerja antara karyawan dengan PT Siprama Cakrawala, yaitu dengan menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Isi dari perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dibuat oleh PT Siprama Cakrawala dan dipahami dan dimengerti terlebih dahulu oleh calon pekerjanya. Setelah karyawan memahami dan mengerti isi dari perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, maka calon pekerjanya menandatangani kontrak perjanjian tersebut. Masa kontrak karyawan tersebut adalah 3 bulan, dan jika karyawan tersebut masih dibutuhkan oleh perusahaan, maka karyawan tersebut akan diberikan kontrak yang baru, dan karyawan tersebut menandatangani perjanjian kerja dengan periode yang baru. Next. Kemudian untuk
Kesimpulan yang kedua, di mana alasan pemutusan hubungan kerja antara PT Siprama Cakrawala dengan beberapa karyawannya disebabkan oleh penurunan produktivitas dari perusahaan klien PT Siprama Cakrawala, yaitu PT Buka Mitra Indonesia. Sehingga agar perusahaan klien dapat berjalan normal, maka PT Siprama Cakrawala harus memutuskan kontrak beberapa karyawannya yang ditempatkan di perusahaan klien. Kemudian untuk kesimpulan yang terakhir, di mana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Siprama Cakrawala dengan pekerjanya memiliki banyak kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan Hukum Ijarah. Karena di dalam perjanjian yang dibuat tersebut telah memenuhi syarat-syarat tentang akad ijarah seperti adanya akid atau orang yang berakad, adanya upah atau ujrah, sigot ijarah, dan manfaat atas ijarah tersebut. Next. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.